siap untuk diberkati oleh Tuhan. Berkati kakak Mudik, berkati juga semua teman-teman yang beribadah di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita naikkan pujian. Bang, yo. Semuanya berdiri. Bersiap.
pertanyaan. Oke. Anak pertama. Oke, yang pertama ya. Oke. Dengarkan. Sekamal Abraham. Oh. Abraham leka ala kur Kasim. Oh. Leka Oh, ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim. Dia melakukan perjalanan karena panas, katanya panas, terus dia akan menuju ke suatu tempat yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan itu juga nanti jadi tempatnya orang Israel. Kemanakah Abraham tuju? Ya. Ada pertama. Yang pertama ya. Ada tu. Yang kedua. Oke. Ya. Israel busan dia. Ada busan dia. Kanaan. Oh. Kanaan. Ada busan ada. Oke, jadi yang kedua pertanyaannya adalah ini Israel, mereka nih udah mau memasuki tanah Kanaan, ya, masuki tanah Kanaan. Tapi siapa yang memimpin mereka memasuki tanah Kanaan? Oke, jawab ya. Ada kisah ala antum leko komen Oh, iya. ala bawah. Oke. Jadi nanti komentar di bawah kaki kami ini ya. Ada kolom komentar. Ada tu Instagram antum Instagram miss call. Oke. Terus cantumkan juga Instagramnya, oke? Oke. Ala mau pergi ikut ala sama ala kira. Oke, baik. Ala Ustaz ini bagi dulu ala password Mustaqil Oke. lagi. Barat oke, timur oke, kemana-mana sama Tuhan Yesus. Oke. Ya, terima kasih Ustaz BPB. Oke, teman-teman, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita adakan pujian. Senanglah dari lubuk hati sungguh-sungguh yang berarti. Dari lubuk hati sungguh ku ingin mengerti. Dari dalam hati sungguh ingin ku rasa. Ingin ku mendengar Tuhan Yesus ini pun terus memandang. Ku ingin lebih lagi dikasihi Tuhan. Ku ingin lebih lagi dikasihi Tuhan. Ke dalam hati Yesus ingin ku melompat agar ku yakin. Tenanglah Tuhan Yesus mengasihiku. Tenanglah aku sungguh dikasihi oleh Tuhan. Tenanglah Tuhan Yesus mengasihiku. Tenanglah aku sungguh dikasihi oleh Tuhan. Tenanglah Tuhan Yesus mengasihiku. Tenanglah aku sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan. Ya teman-teman, kita mau dengar firman Tuhan. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, tepuk di atas, turunkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami senang sekali kami bisa mendengarkan firman Tuhan.
Kami bersyukur ada firman Tuhan yang akan memberkati kami, karena firman Tuhan inilah yang paling penting untuk kami bisa hidup. Berkati kami semua yang di rumah mendengarkan, Kak Lena juga yang berkata-kata, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Kita ulangi sekali lagi ya, sama-sama ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Di dalam Alkitab diceritakan, ditulis bahwa peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Nah teman-teman, ada orang yang nangis. Dengar ya, dengaran gak suara nangisnya? Ada orang-orang yang nangis, dia tunjukin bajunya. Aku sedih sekali, dia udah meninggal. Ini baju yang dia buat untuk aku. Waktu aku mau ke pesta, dia kasih baju ini, bajunya bagus sekali. Gak hanya satu orang yang nangis, ada lagi yang nangis. Dia bilang, aku juga ini dikasih baju ini, kamu juga kan? Iya, mereka nangis, mereka pegang-pegang bajunya. Ini juga dijahitkan untuk aku dan baju ini bagus sekali. Aku senang baju ini. Ada lagi yang bilang, oh aku belum pernah juga punya baju sebagus ini dan aku dijahitkan, dibuat sendiri. Dia nangis juga. Nanti gak ada lagi yang kasih baju dengan kita ya. Dia baik sekali. Dia itu orang baik, tapi dia sudah meninggal. Nanti kita gak punya baju-baju ini lagi. Gak ada yang kasih baju-baju bagus. Nah teman-teman, ada ibu-ibu, ada ibu janda yang nangis. Kenapa dia menangis? Karena teman terbaiknya yang terkenal baik, yang terkenal suka memberi, yang suka menolong, waktu itu sakit. Kamu dengar nggak? Tabita sakit. Hah? Tabita yang suka kasih baju itu sakit? Iya. Aduh. Terus temannya bilang, iya dia sakit. Kasihan dia sakit. Nah, waktu berita tentang sakit itu terdengar, tidak berapa lama kemudian mereka kaget. Ternyata Tabita yang baik hati, yang suka kasih baju yang bagus-bagus tadi, yang orang sampai nangis-nangis itu, Ibu Tabita ternyata meninggal. Dia sudah tidak bergerak lagi, sudah tidak bernafas lagi. Dan mayatnya ditangisin oleh banyak orang. Tidak hanya ibu-ibu janda, orang lain juga datang menangisi Ibu Tabita yang sudah meninggal. Ibu Tabita ini kalau orang Ibrani memanggil dia Ibu Dorcas. Ibu Dorcas, Ibu Tabita itu sama. Mereka nangis, mayatnya dibawa, mayatnya dimandikan, lalu dinaikkan di lantai atas. Banyak orang datang di situ meratapi, menangis, semuanya menangis. Peristiwa ini ada di kota Yope. Lalu ada orang mendengar, ada Petrus loh di Lida. Hah? Lida? Di Lida? Hah? Ada Petrus? Iya, ada Petrus di Lida. Bagaimana kalau kita datang ke sana, kita undang Petrus untuk datang ke tempat ini? Hah? Tapi kan Ibu Tabita udah meninggal. Emang bisa orang meninggal disembuhkan? Ya kita datang aja. Teman-teman, murid-murid pada waktu itu ada beberapa orang, mereka mendengar Bapak Petrus ada di Lida, mereka pergi ke sana. Waktu mereka pergi ke Lida, dia bilang, Bapak Petrus, tolonglah kami. Ada orang yang kami kasihi, Ibu Tabita, Ibu Dorcas, dia sudah terbaring meninggal. Tolonglah datang ke Yope, tolonglah lihat. Dan mendengar berita itu, Bapak Petrus yang punya belas kasihan, dia langsung pergi. Dari Lida dia pergi ke kota Yope, kira-kira 16,5 kilometer. Dia jalan bersama-sama, kemudian dia sampai ada di rumah itu. Dia naik langsung ke lantai atas. Dia lihat orang menangis. Ibu-ibu janda yang tadi baju-baju yang bagus itu, yang dia bawa, dia pakai, dia menangis. Bapak Petrus,
lihat ini Tabita, teman kami sudah meninggal, dia orang baik, dia suka memberi, kami diberikan baju-baju yang bagus, dia jahit sendiri. Bapak Petrus waktu melihat peristiwa itu dan dia menyuruh orang-orang yang ada di lantai atas itu, tenang, kamu semuanya turun ke bawah. Orang-orang itu turun. Tapi kami masih mau melihatnya, Bapak Petrus. Kami masih ingin melihat mayatnya. Kamu turun dulu, semuanya turun. Pak, saya juga turun. Saya masih mau ingin lihat mayatnya Ibu Tabita, teman saya ini, Pak. Kamu turun ya. Semuanya turun. Orang-orang disuruh turun dari lantai atas, disuruh Bapak Petrus turun. Teman-teman, waktu Bapak Petrus melihat mayat Ibu Tabita yang sudah dimandikan, yang sudah dibersihkan dan akan dikuburkan, Bapak Petrus berdoa. Dia bersujud berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tabita, bangkitlah. Yesus yang punya kuasa itu memberikan kuasa kepada Petrus sehingga Ibu Tabita terbuka matanya dan dia menatap Bapak Petrus, lalu dia duduk. Ibu Tabita tadi sudah mati, akan dikuburkan, sudah dimandikan, sudah dipakaikan baju untuk dibawa ke kuburan. Tapi dalam nama Yesus, Ibu Tabita bangkit, Ibu Tabita duduk, lalu Bapak Petrus membantu untuk Ibu Tabita berdiri. Ibu Tabita berdiri dan mereka memuji Tuhan. Lalu orang-orang yang tadinya turun dipanggil, ayo naik, semuanya naik. Mereka segera naik, cepat-cepat naik. Dan mereka berteriak, Ibu Tabita, Ibu Tabita. Mereka semuanya senang, yang tadinya nangis-nangis, yang tadinya sedih, yang matanya udah bengkak. Mereka senang sekali. Tuhan Yesus membuat mujizat Ibu Tabita bangkit. Ibu Tabita yang sudah mati kemudian didoakan oleh Rasul Petrus dalam nama Yesus dan dia bangkit dan dia hidup. Berita itu terdengar kemana-mana. Kamu kenal gak Tabita yang suka kasih baju itu? Dia kan udah meninggal, dia hidup lagi loh. Kamu kenal gak sama Ibu Tabita? Dia itu sudah mati tapi hidup lagi. Didoakan sama Rasul Petrus, sama Bapak Petrus. Teman-teman tahu berita itu tersiar kemana-mana, terdengar kemana-mana. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Berita tentang Ibu Tabita dibangkitkan dari kematian terdengar, tersiar sampai kemana-mana. Berita tentang kebaikan Ibu Tabita, meskipun dia sudah dalam keadaan meninggal, mati, tapi kebaikannya tetap didengar, tetap dikenang oleh orang lain. Teman-teman, kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, peristiwa ini terdengar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya. Hari ini Kak Lena mau bertanya tentang kita, tentang Kak Lena, tentang teman-teman. Apa yang terdengar oleh orang lain? Oh, baik sekali kamu ya. Oh, kamu santun sekali ya. Oh, kamu kelihatan ya orang yang percaya kepada Yesus. Terlihat kamu sungguh-sungguh waktu beribadah. Dan orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Petrus dipakai Tuhan untuk melihat kuasa Allah, Ibu Tabita dipakai Tuhan juga untuk menyatakan kebaikan-kebaikannya sehingga orang juga percaya kepada Yesus. Hari ini apa yang harus kita lakukan supaya berita tentang Tuhan Yesus tersiar kemana-mana? Kak Lena yang sudah percaya Yesus, teman-teman yang sudah percaya Yesus, yang ada di rumah, yang memuji Tuhan, yang dengar firman ini bersama-sama, apa yang harus kita lakukan supaya berita tentang Tuhan Yesus terdengar sampai kemana-mana dan banyak orang percaya kepada Yesus? Mungkin teman-teman berkata, Kak Lena, aku ini masih kecil, aku gak punya apa-apa. Kamu punya tangan, kamu bisa berdoa. Berdoa supaya Injil bisa tersiar sampai kemana-mana. Kalau kamu punya uang, kamu tabung, kamu berikan uang kamu untuk dipakai dalam pemberitaan Injil. Kamu punya apa di rumah, kamu punya mainan, punya baju, kamu bisa berikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kasih Yesus tersebar ke banyak orang, menyebar ke banyak tempat, dan akhirnya makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat supaya Injil itu bisa tersebar kemana-mana. Dimulai dari rumah kita. Mari kita berdoa supaya Injil ini bisa tersebar. Mari kita memberikan uang kita juga kepada pelayanan, kepada gereja, supaya Injil ini bisa tersebar
kemana-mana. Mari teman-teman kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Semuanya yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Peristiwa yang dialami Petrus, peristiwa yang dialami murid-murid, membuat banyak orang percaya kepada Tuhan. Hari ini kami mau mengambil bagian Tuhan. Kami yang ada di rumah, kami yang masih sekolah, kami yang masih kecil, kami juga mau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Supaya Injil tersebar kemana-mana. Supaya berita tentang Yesus terdengar banyak orang. Dan banyak orang menjadi percaya. Kami bisa menjadi pendoa. Kami bisa memberikan uang kami bisa memberikan apa yang kami punya Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Supaya Injil sampai kepada orang lain. Supaya Injil bisa didengar oleh banyak orang. Dan banyak akhirnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua yang mendengarkan firman hari ini, Kalena dan semua teman-teman, dipakai, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman yang di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau menghafal firman Tuhan ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Sekali lagi ya sama-sama. 1, 2, 3. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Mari kita hafal bersama-sama ya. Teman-teman, kita mau mengakhiri kebaktian medik kita. Kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri kebaktian kami bersyukur meskipun kami ada di rumah, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mohon Engkau terus menerus menjaga dan memberkati kami semua sehat, kami semuanya dipelihara dalam kasih Tuhan, anak-anak sehat, papa mama sehat, dan kami semua terus bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam keadaan seperti saat ini kami belum boleh datang ke gereja, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Teman-teman, mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang dicurahkan melalui Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Berkat penyertaan dari Roh Allah yang kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.